Salam Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan sorga. Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran kita lanjutkan di dalam pasal 20. Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan sorga, dalam Keluaran pasal 20 ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang hukum yang paling utama bagi umatnya. Biasa juga disebut 10 hukum Allah atau 10 hukum Musa. Hukum yang utama bagi umat Tuhan ini terbagi dari 2 bagian besar. Yang pertama adalah dalam pasal 20 ayat 1 sampai 11. Di dalam firman Tuhan Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 ini berfokus kepada hukum dalam hubungan umatnya dengan diri Tuhan sendiri, yaitu hubungan kita terhadap Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan tegas di dalam ayat 2, "Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari Mesir, dari tempat perbudakan." Jadi kepada bangsa Israel, sebelum dia menetapkan apa yang harus dilakukan orang Israel dalam beribadah kepada dirinya, mengikut dia, menyembah dia, dia menegaskan dialah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hal yang sama yang harus kita selalu ingat. Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita dari tempat maut itu untuk masuk ke dalam kehidupan. Dialah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu dia berkata dalam ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ini sesuatu yang pertama dituntut oleh Tuhan. Jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Tuhan berkata dialah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang tidak mau diduakan. Jadi dia berkata, penyembahanmu hanya kepadaku saja. Tidak boleh ada penyembahan lain selain daripada kepada diriku, karena akulah yang telah membawa engkau keluar dari maut, membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Apa yang bisa menjadi sesuatu penyembahan lain dalam hidup kita selain pada Tuhan? Dikatakan dalam ayat 4, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Firman Tuhan berkata, jangan membuat bagimu sesuatu yang engkau menjadi penyembahnya. Pada zaman dulu, ini konotasinya sering sekali pada penyembahan berhala, patung-patung, pohon-pohon. Tetapi bagi kita manusia modern, mungkin yang menjadi penyembahan kita bukan lagi patung-patung yang dibentuk oleh para ahli patung, bukan juga ke gunung, tetapi kita menciptakan dalam diri kita Allah lain yang kita sembah. Itu bisa karir kita, obsesi-obsesi kita, segala sesuatu yang mana kita ingin memuaskan diri kita, tetapi bukan kita lakukan untuk Tuhan. Kita memuaskan diri kita dengan menciptakan ilah-ilah lain dalam pikiran kita, keinginan kita, perbuatan kita. Lalu Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara sembrono. Saudara-saudara, dulu waktu saya masih remaja, ketika nonton film Amerika, saya pikir itu film-film rohani karena mereka bintang filmnya, film action. Berkata, Jesus. Tetapi sesudah saya dewasa, saya punya dosen
dari Amerika, dia menjelaskan, itu bukan penyebutan untuk memuji Tuhan Yesus. Tapi itu ucapan-ucapan seperti ucapan-ucapan hampa yang tidak berguna. Bahkan ada yang menjadi ucapan sebagai umpatan, saudara-saudara. Menyebut nama Tuhan sembarangan adalah sebuah penyebutan yang tidak memuliakan Tuhan. Lalu yang berikut Tuhan mengingatkan, di dalam kita beribadah kepadanya, dalam ibadah roh dan kebenaran, Dia mau kita juga menguduskan hari yang ke-7. Hari yang dikuduskan dan diberkati Tuhan. Yang Alkitab menyebutnya hari Sabat. Perjanjian Lama menyebutnya hari Sabat. Kitab Injil menyebutnya hari Sabat. Tapi dalam surat Ibrani dikatakan hari perhentian. Di mana Tuhan memberikan hari perhentian. Sebuah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita menikmati apa yang Tuhan sudah berkati melalui jerih lelah. Bekerja selama 6 hari dan beribadah kepada Tuhan. Hari yang ke-7, hari Sabat. Itu bagian pertama. Jadi hukum yang utama ditegaskan dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Totalitas hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan kita, Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dan membawa kita ke dalam hidup yang baru, hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Tapi hukum yang kedua, itu berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Di dalam hukum yang kedua ini, dimulai dengan hubungan kita dengan orang tua. Dalam ayat 12 firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Kemudian dilanjutkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesamamu. Semuanya itu menunjukkan kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak boleh merugikan mereka. Kita tidak boleh mengambil alih milik mereka. Tetapi yang luar biasa adalah dalam ayat 12. Dalam hubungan dengan orang tua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Disertai dengan sebuah janji. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam surat Efesus Kolose, dikatakan supaya panjang umurmu dan engkau berbahagia. Hanya hukum menghormati ayah dan ibumu dalam hubungan sesama manusia yang memiliki janji. Kalau kita menjadi seorang anak yang menghormati ayah dan ibu, maka kita dijanjikan umur yang panjang dan hidup yang berbahagia. Karena itu hormatilah ayah dan ibumu. Bukan saja pada waktu mereka masih bisa menolong engkau, membantu engkau. Secara khusus hormati ayah dan ibumu ketika mereka sudah lemah, sudah tidak berdaya karena usianya yang lanjut, karena keterbatasannya bergerak. Dia tidak produktif lagi. Tapi engkau harus tetap mengasihi mereka supaya engkau diberkati. Mari hidup dalam kedua hukum ini. Seperti Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan berkati. Jadilah orang yang diberkati Tuhan. Salam.